Lilik sakit. Iya, Bun. Sakit apa? Enggak, ini lagi trimester pertama. Oh, dapat rezeki ya, Masya Allah. Iya, Mami. Sapa sing lunga? Cuma Sabtu. Aku kuliah. Boten. Belum mulai ya, Bun ya? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan semuanya. Apa kabarnya ini? Baik, Alhamdulillah. baik, Alhamdulillah. sehat walafiat. Apa itu bunyinya itu? Kok bisa itu suaranya? Coba dimatikan. Ada ketoprak sama sedekah dekat lapangannya. Apa pindah apa namanya? Nah, udah, oke. Ya, hari ini kita melanjutkan ya teman-teman mahasiswa 1A ya untuk mata kuliah bermain dan permain. Kalau kemarin kita sudah bicara tentang perbedaan permainan di desa dan di kota sudah dijelasin ya. Nah, masuk ke bermain matematika ya. Nah, hari ini tuh kemudian di minggu depan, ini sudah pertemuan ke-7 ya, ke-8, itu adalah jadwal UTS ya. Nggak tahu tanggal 1 Juni itu kayaknya merah. Harusnya kalau nggak merah Bunda ngajar. Tanggal 7-8-nya kita UTS ya. 7-nya kita UTS ya. Untuk bermain. Materinya sampai hari ini. Nanti Bunda share untuk materi hari ini. Oke. Kita masuk ke bermain matematika. Jadi bermain itu kan ada beberapa aspek permainan yang kita yang nanti akan dikembangkan ya. Nah, yang pertama adalah kita masuk ke bermain matematika ya.
Bentar. Oke. Nggak tahu mami. Siap. Kita masuk ke bermain matematika ya pertama. Ya, apa itu bermain matematika? Ya, kita lihat di sini. Bermain matematika ini adalah bagian daripada bermain ya. Nanti kita bermain itu bisa bermain dalam berbagai aspek perkembangan. Nah, yang pertama kita akan bahas adalah bermain matematika. Bermain matematika itu banyak ditemukan dalam keseharian kita. Mungkin kata kalau kita bicara tentang matematika, jadi pokoknya orang ya terhadap matematika itu bahwa berhitung matematika itu adalah sulit ya, karena menjadi momok, karena mungkin dari sejak dini itu kalau kita bicara matematika itu kayaknya berat, orang menghindar ya. Untuk kalau orang nggak suka matematika ini kita menghindari untuk apa? Lebih baik kita cari yang di luar matematika. Padahal kalau kita dari sejak dini kita mengenalkan matematika dengan bermain ya, maka kita juga mengenalkan konsep matematika permulaan dengan kegiatan main yang menyenangkan. Nah, apa saja kompetensi yang ingin kita kenalkan dalam bermain matematika ini? Kompetensinya adalah bahwa anak mampu memecahkan masalah ya. Kenapa memecahkan masalah? Karena di bermain matematika itu banyak sekali, ini kenapa ini? Sebentar, kenapa ada begini? Nah, karena di dalam bermain matematika ya, ada kemampuan memecahkan masalah. Benar nggak teman-teman? Fatihatul. Di mana kemampuan memecahkan masalah Fatihatul? Fatihatul. Malihah. Coba, di mana kita belajar memecahkan masalah itu di mana di dalam matematika? Di mana Fatihatul? Gimana memecahkan masalah, Bunda? Di mana ada belajar memecahkan masalah? Kuliah Citra, silakan kalau mau jelasin. Untuk pemecahan masalah dalam hal matematika ini mungkin lebih ke belajar tentang pola, Bunda.
Coca-Cola. Tentang pola, oke. Ada lagi yang mau nambahin? Puzzle Bunda. Puzzle. Siapa nih? Dwi Dianingsi ya? Hasil? Puzzle. Saya Bunda. Oh, puzzle. Gimana? Puzzle itu pada saat gimana ada memecahkan masalah? Jadi kan kalau puzzle itu kan biasanya anak-anak itu kan memecahkan masalahnya itu biasanya bongkar pasangnya itu Bunda. Memasangkan. Memasangkan Pola sesuai yang dengan utuh gitu. Oke, pola bisa yang ya, utuh. karena ada kemampuan memecahkan masalah itu ada di situ ya. Ya. Yang jawab siapa ini? Yang jawab siapa nih? Ruasi ya? Ya. Ruasi yang jawab. Oke. Yang jawab siapa tuh? Oke, Bunda saya. Oke. Ruasi Megalina. Megalina ya. Oke, Mbak Ruasi. Jadi tadi betul ada di dalam puzzle. Dia kemampuan tadi dia membongkar, memasang kan gak gampang ya, memasang puzzle itu kan ada punya kemampuan anak untuk bisa memecahkan masalah, bagaimana menyusunnya sehingga menjadi utuh. Nabila? Nggih, Bunda, memecahkan masalah itu ketika anak ingin membagi makanannya gitu Bunda menjadi 3. Jadi anak harus berpikir gimana caranya bisa memecahnya menjadi 3 gitu Bunda. Itu berarti apa itu? Konsep matematika apa tuh Mbak Nabila? Pemecahan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Berarti itu apa namanya? Tadi puzzle misalnya berhitung atau apa? Itu pembagian berat tuh bagian. Nah, anak TK pembagian berat tuh. Apa coba? Apa ya Bunda? Konsep apa itu dia? Kan berarti dia utuh, dia bagi 3 gitu kan. Kalau pembagian kan belum dipelajari kan TK ya. Ini kamu punya kue 1 nih, saya bagi 3. Apa ya udah dipelajari pembagian? Coba Mbak. Belum loh. Tapi biasanya anak-anak dalam kehidupan sehari-hari itu kayak gitu Bu. Ketika berinteraksi. Tapi bukan dia membagi, misalnya kuenya 1 dibagi 3 mungkin agak berat karena pada saat itu dia belum belajar pembagian kan. Mungkin punya kue ada 3, terus nih coba hitung ke temannya 1, nih Nabila 1, kemudian Rina 1, Betty 1, nah gitu itu bisa, artinya dia membagi. Tapi kalau kue 1 dibagi 3 mungkin belum sampai ya, karena belum belajar pembagian kan. Untuk TK kan belum ada pembagian ya Mbak ini ya. Itu tau Nabila ya? Iya. Ya, kalau nggak main engklek gitu Bunda. Nah, engklek bisa. Engklek itu berdasar apa? Angkanya biasanya gitu. Engklek itu belajar apa? Engklek itu belajar untuk itu loh, bukan biasanya ada angka 1, 2, 3 gitu loh Bunda. Untuk lanjutnya itu ke angka 1, ke angka 2 gitu Bunda. Biar bisa sampai finish. Oh, sampai finish ya? Ya. Kalau nggak main ular tangga gitu loh Bunda, yang pakai apa itu namanya? Pakai spanduk yang dibuat besar gitu kan bisa Bunda. Ular tangga, nanti anak bisa melemparkan dedunya, terus anak bisa menghitung, oh dedunya ada 3, nanti kita berjalan 3 langkah gitu Bunda, mengikuti gambarnya itu. Oke, nanti saya tanyain ya. Tanya. Nanti Bunda ininya ya. Udah, ular tangga itu gimana ular tangga? Ular tangga itu ketika anak melempar dadu, kan ular tangganya dibuat besar pakai spanduk gitu loh Bunda. Ya itu ketika anak melempar dadu,
Oh, misalnya dapatnya 3. Ya, terus anak melangkah 3 kali dipakai tadi ya. Oke, bisa. Dan bermain juga ya, termasuk bermain ya. Oke, Nabila. Oke, nanti satu yang lain nanti sambil jalan ya. Nah, ini ada menalar ya, membuktikan, menghubungkan, menentukan alat dan strategi pemecahan masalah. Ini strateginya kayak tadi, ular tangga tadi ya, ular tangga kemudian dikocok ke strategi untuk apa? Belajar tentang angka ya, berhitung. Karena tadi kalau dikocok kemudian dilempar, ternyata 3, anak belajar 1, 2, 3, kemudian dia meloncat atau ini 3 kali. Itu juga strategi untuk belajar berhitung ya, bisa juga seperti itu. Artinya dengan cara bermain. Nah, mengkomunikasikan pemikirannya dengan menggunakan benda-benda konkret dalam mengenal lambang bilangan. Dan benda-benda konkret nanti kita lihat. Kalau kita mengajarkan matematika, kalau kita suruh anak membayangkan itu susah, gitu. Kenapa? Karena anak belajar matematika itu harus real dan juga harus nyata dengan dan implementasi dalam kehidupan sehari-hari itu lebih mudah. Kalau kita coba bayangkan sekarang kita hitung 1, 2. Kalau itu namanya belajar menghafal kan, padahal matematika itu bukan hafalan. Harusnya dia tahu ya, misalnya konsep angka, konsep berhitung itu kan ada konsep itu dipelajari dulu baru dia bisa mengarah ke angka. Kalau konsepnya belum jelas, dia akan masuk ke angka atau ke lambang bilangan itu akan berat. Sehingga akhirnya anak-anak banyak yang nggak suka matematika karena di awalnya sudah berat. Dia nggak memahami konsep, dia akhirnya pindah ke lambang bilangan. Nah, anak juga mampu melakukan pengukuran dan membandingkan objek maupun ruang, membandingkan bentuk 2 dari 3 dimensi, dan menjelaskan letak, lokasi, dan pergerakan benda. Jadi misalnya letak lokasi, misalnya atas, bawah, kiri, kanan, itu juga lokasi kan? Itu dia juga belajar. Membandingkan misalnya objek satu dengan objek lain, misalnya besar kecil, membandingkan tinggi rendah, membandingkan misalnya kurus gemuk, misalnya itu kan adalah membandingkan. Anak mampu memahami dan membuat pola tadi kata temannya, pola ABC ABCD itu pola. Dan juga dia mengeksplorasi tentang kemungkinan tadi ya, tadi pakai dadu tadi, dilempar dadunya, kemungkinannya apa, angka berapa yang keluar, 3, 4, 5, 6. Nah itu kemudian dia baru misalnya main ular tangga ya, itu adalah teori kemungkinan. Maksudnya dia sudah bisa belajar tentang angka ya, angka dengan seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke manfaat bermain matematika. Manfaat bermain matematika untuk anak itu apa sih? Ya tadi bisa membelajarkan anak berdasarkan konsep matematika yang benar, menarik dan menyenangkan. Bahwa matematika itu harus menarik dan menyenangkan ya. Jadi jangan sampai matematika itu menjadi beban bagi si anak sehingga akhirnya dia malas belajar matematika. Ya dengan cara tadi, dengan misalnya diajak ke luar kelas, main di luar kelas, lebih hitung, yuk kita hitung ya daun-daun yang jatuh, ayo kita hitung lah berapa banyak ya buah yang ada di pohon itu, gitu. Itu artinya tuh dia real, dia nggak jadi berat. Baru membentuk belajar matematika secara alami melalui bermain. Nah, mengenalkan konsep matematika secara matang sebagai dasar untuk kemampuan membaca anak, ya misalnya kemampuan untuk mengenal bentuk, memahami posisi kanan kiri. Nah itu tadi. Menghindari ketakutan terhadap matematika sejak awal. Nah itu kalau matematika sejak awal sudah ketakutan, nanti kesini juga menjadi ketakutan ya. Akhirnya dia merasa bahwa matematika itu berat, sulit ya, tidak. Lagi mereka menghindar dari belajar matematika. Menstimulasi aspek perkembangan kognitif, karena matematika bagian dari kognitif itu adalah untuk meningkatkan kemampuan kognitif anak, termasuk tadi belajar masalah, logika, ya, kritis dan kreatif. Dan membangun aspek sosial emosional, anak belajar untuk bekerja sama dengan temannya, untuk percaya diri, mandiri, serta mampu belajar mentaati aturan main. Nah, konsep matematika permulaan, nanti tadi kita sudah bicara tentang berbagai macam konsep matematika. Ya, apa saja sih? Kalau di awal di sejak dini itu kita nggak bicara tentang matematika ya seperti orang belajar tentang matematika secara umum, tapi kita kalau usia dini namanya matematika permulaan ya. Semua itu kita belajar dari matematika permulaan. Jadi nanti kita belajar mencocokkan, itu adalah bagian matematika permulaan. Mengelompokkan dengan ini yang sederhana. Seriasi, ada geometri, ada pola, ada
bilangan, ada grafiknya juga ada, mengukur masing-masing itu berbeda satu sama lain ya. Coba kita masuk ke dalam mencocokkan. Mencocokkan itu adalah korespondensi satu-satu. Jadi konsep dasar dari berhitung dan mencocokkan dapat dimulai dengan mencari perbedaan, persamaan, hingga konsep lebih banyak atau lebih sedikit ya. Jadi perbedaan, persamaan, hingga konsep lebih banyak, lebih sedikit. Nah, mengelompokkan itu bisa berdasarkan mengelompokkan warna. Misalnya ini kan warna ya. Ini warna, coba cari warna biru. Nah, biru-biru. Ada tutup botol yang mana warnanya biru-biru, hijau-hijau. Nah, jadi dia mampu mengelompokkan berdasarkan ciri-cirinya. Ciri-cirinya apa? Warnanya. Kita nanti bisa belajar bahwa kalau di kelompok 5, 6 sudah ciri-cirinya lebih dari 2 jenis ya. Kalau dari baru kelompok 3, 4, 4, 5 bahasanya satu jenis, satu ciri aja. Warna saja. Jadi warna itu lebih mudah. Tapi kalau berdasarkan warna, jenis, kemudian bentuk, wah sudah berat karena harus warna, bentuk, dan jenis. Ya, itu artinya untuk 4, 5, 6 sudah seperti itu. Nah, tantangannya harus naik terus ya. Anak mengklasifikasikan sebelum itu. Anak belajar mengenai persamaan dan perbedaan ya. Contohnya kelompok tutup botol ini. Nah, kalau ini sudah lebih tadi yang udah sampaikan, mengelompokkan itu tidak hanya warna. Kalau masih kelompok 4, 5 atau kelompok 3, 4, mungkin kelompok itu warna saja, mudah. Tapi kalau sudah masuk ke 5, 6, sudah masuk ke kelompok akhir atau kelompok B, kalau warna saja cepat selesai, 5 menit selesai, tapi harus ada tantangan baru. Tantangannya apa? Warna, ukuran, bentuk. Ya, warna, bentuk, jumlah gitu. Mana yang kita mau ambil? Misalnya mangga ada warna hijau, ada mangganya bulat, hijau, ada bentuk, kemudian jenisnya. Nah, kita bisa ada jenis weni, mangga golek, mangga apa. Nah, kita mangga jenisnya berdasarkan jenisnya, bentuknya serta warnanya. Jadi ada mangga golek kan warnanya agak hijau-hijau. Kalau ada warna weni agak kuning-kuning. Ada warna mangga apa itu yang agak merah-merah. Tapi bentuknya kita ngelompokin lagi. Jadi akhirnya tantangannya lebih banyak. Ya, tantangannya warna, jenis, bentuk misalnya. Warna, ukuran, bentuk misalnya. Jadi anak-anak tuh harus memadukan, udah warnanya tapi bentuknya nggak sama, nggak bisa nih jadiin satu. Tapi bentuknya warnanya sama tapi bukan jenisnya. Waktu harus dibedain lagi. Jadi akhirnya anak punya tantangan lagi untuk bisa memisahkan berdasarkan 3 ciri tertentu. Ya, tuh. Jadi sebenarnya kita bisa berdiskusi, tapi kadang-kadang guru hanya berdasarkan warna saja, gampang. Kalau warna aja, apa 5, 6 warna selesai, wah nanti ya, jadi harus kita lihat usianya seperti apa. Nah ini ya, dia berdasarkan jenis. Nah kemudian ini seriasi itu apa? Seriasi itu adalah kemampuan untuk, nah ini apa teman-teman sudah pernah mencoba, jadi mengatur, memposisikan objek berdasarkan perbedaan dan variasi. Misalnya dari urutannya dari besar ke kecil sampai kecil, seperti ini ya tadi ya. Dari ukuran besar sampai kecil, ini kan seriasi ya. Kemudian dari membandingkan persamaan dan perbedaan, misalnya 2 perbedaan dan 1 persamaan. Jadi misal ada 2 perbedaan tapi 1 persamaan. Nah itu bisa juga seriasi ya. Nah kayak gini, ini seriasi ya. Nah kemudian geometri itu adalah pengenalan bentuk ruang ya, hubungan spasial, ada hubungan sama ruang misalnya ya toh. Nah geometri ini merupakan pembelajaran tentang bentuk-bentuk dan hubungan spasial, memberikan kesempatan terbaik untuk menghubungkan matematika dengan dunia nyata. Kenapa? Kalau kita bicara geometri, kita nggak bisa belajar bentuknya kotak, kemudian segitiga, bulat. Kita harus melihat, kalau belajar utama geometri, anak-anak kita harus melihat. Coba lihat di sekitar ruangan kita, mana yang bentuknya bulat, coba anak lihat. Oh, jam dinding, Bun. Oh iya, itu jam dinding bentuknya bulat. Berarti itu yang bulat itu adalah jam dinding. Apalagi coba, oh, mangkok, Bun. Jadi dia akhirnya melihat dari dunia nyata bahwa bentuk di kita ini banyak loh bentuk-bentuk yang seperti yang dia berarti tadi ya. Oh segitiga coba kita oh Mister Bun. Apalagi coba. Jadi anak-anak melihat begitu. Jadi bukan dia melihat di buku apa dari kita suruh dari majalah terus kita suruh menghubungkan, bukan, tapi kita bagaimana melihat dia membandingkan dengan dunia nyata, apa yang mereka lihat di dunia nyata tentang bentuk-bentuk tadi geometri ya. Nah, pemahaman posisi ini terkait dengan pemahaman ruang, yaitu atas bawah, kiri kanan, ya toh,
luar dalam, depan belakang, itu benar bentuk geometri kan banyak ya di sekitar kita. Banyak bentuk-bentuk itu dan anak suruh melihat mana yang bentuk A, B, C, D, mana yang bulat, mana yang mana. Mereka melihat dan mengumpulkan, misalnya seperti itu. Nah, ini posisi dalam luar, posisi atas bawah, kemudian baru ke pola. Pola itu apa? Ya, kalau pola itu A, B, C, A, B, C, misalnya ya. A, B, A, B. A, B, C itu apa misalnya? Oh, bulat, segitiga, segi 4 misalnya. Bulat segitiga. Nah, itu mereka tuh, oh ini itu menyusun kan. Akhirnya dia melihat bahwa pola, kalau lagi lebih susah adalah pertengahan tambah ABCD ABCD atau ABCD ABCD. Nanti kembali lagi seperti itu pola ya. Jadi pola itu kan urutan yang berulang-ulang. Nah, pola itu dapat ditemukan di mana saja, mulai dari pola yang sangat sederhana ya dengan 2 atau 3 elemen tadi ABAB atau dengan ABCD ABCD itu akan artinya elemennya lebih banyak ya. Nah, ini kalau ini sederhana ABAB ABC ABC ini gampang. Nanti kalau sudah lebih sulit, nah itu baru kita lihat lebih tantangannya lebih berat dan itu usianya juga akan mempengaruhi. Bilangan, kalau ini 1, 2, 3, 4 ya, itu adalah bilangan. Nah, konsep bilangan ada lebih kurang, menghitung, dan kalau lebih kurang kita tahu mana ini misalnya ini lebih kurang, mana lebih banyak seperti ini, yang kurang seperti ini. Nah, kalau misalnya menghitung, nah ini berhitung juga kan ada konsep, integrasi konsep dan lambang bilangan. Kalau ini yang kita biasa gunakan di PAUD itu biasanya integrasi antara konsep dan lambang bilangan. Apa itu konsep lambang bilangan? Ada angkanya, ada konsepnya. Konsepnya itu apa? Anak-anak dihitung. Kalau angkanya 2 berarti ambil bendanya 2. Misalnya ini ya, ada jemurannya 2, 1, 2 berarti cari angkanya 2. Coba ini angkanya 1 berarti jemurannya 1. Coba ambil jemurannya 1 ya. Penjepit jemuran 1 dan seterusnya. Itu artinya berhitung ya, berhitung. Begitu juga yang sebelahnya itu berhitung dan ini sering digunakan. Tapi kita bisa menyampaikan konsep dulu. Konsep itu belum ada angkanya. Nanti kalau sudah masuk ke SD awal biasanya sudah tinggal angka. Kalau udah angka berarti anak memahami tadi konsep dan lambang bilangan dulu. Kalau angka langsung berat ya, akhirnya anak-anak nggak suka matematika karena dia tidak langsung angka itu dia nggak tahu apa sih angka 2, apa sih angka 3 gitu. Kalau dia nggak paham tentang konsep angka tadi ya. Urutan adalah 1, 2, 3, apa ini adalah urutan. Kita boleh bermain dengan cara seperti ini atau yang lainnya. Nah, data grafik ya, data grafik apa? Data grafik itu sebenarnya anak-anak boleh belajar tentang grafik, boleh nggak? Boleh ya. Grafik itu kan grafik sederhana, bukan grafik yang kalau kita lihat grafik batang. Kalau ini kan datang ya. Boleh kita coba anak-anak, kita hitung nih di kelas ada berapa ya anak laki-laki? Oh, ada 10, anak perempuan ada 5. Nah, tinggal buat grafiknya 5 itu apa? Nanti akhirnya kan kelihatan grafiknya seperti ini. Ya. Coba kita lihat ada ini kayak ini ya. Nah, ini mobil warna merah berapa? 10. Ininya warna oranye berapa? 3. Kita susun ini jadi grafik. Jadi grafik yang untuk anak-anak sebatas ini, tapi mereka dia tahu grafik itu nanti akan lihat perbedaannya mana yang paling besar, mana yang paling rendah. Oh, berarti mobil yang coklat ini paling sedikit karena grafiknya kalau kita buat grafik dia paling rendah. Jadi kelihatan mana yang tinggi, mana yang rendah dari kita buat grafik ya. Nah, ini boleh dipakai di PAUD, tapi ini jarang dipakai karena mungkin guru-guru nggak paham ya. Kalau ini itu bisa dipakai dan ini grafik sederhana ya. Kemudian pengukuran, apa itu pengukuran? Nah, pengukuran itu bisa berdasarkan panjang, kecepatan, isi, volume, waktu, suhu. Kok ada ya bisa kok Bun, belajar itu bisa. Kita bisa mengukur berdasarkan panjang. Panjang menggunakan apa? Menggunakan apa tadi? Alat ukur ya, seperti ini nih, veteran ya, kita pakai itu untuk mengukur garis ya Bun. Ya, penggaris boleh pakai itu atau pengukur untuk yang tinggi badan itu boleh juga ya untuk mengukur panjang. Kita mengukur kecepatan pakai apa? Kecepatan misalnya pakai apa? Stetoskop atau pakai apa lagi? Stopwatch boleh untuk lihat larinya berapa lama nih, boleh dipakai, boleh kita pakai. Terus pakai apa lagi mengukur isi volume berarti isinya ya, berapa banyak nih air kita pakai buat memasak membuat kue. Nah, anak-anak disuruh coba ambil gelas ukur, cari 5 mili. Nah, kita lihat 5 mili. Oh, 5 isi airnya. Jadi, volumenya berapa? 5, volumenya ada 5 apa? 5 cm. Misalnya 5 mili atau 5 liter atau 5 apa.
Nah, tinggal dituang nih. Jadi anak-anak tahu belajar tentang volume. Jadi coba kalau misalnya airnya segini, mana yang lebih banyak nih airnya? Nah, itu boleh. Volume bisa kita sampaikan sama anak dengan menggunakan gelas ukur. Atau kita mau ukur volume pakai ini sendok sendok ukur kayak gini ya. Coba kita mau buat jus atau air apa gitu ya. Ambil berapa sendok, berapa sendok ya. Berapa sendok yang kita gunakan airnya, kita anak-anak hitung 1, 2 pakai sendok yang besar. 10 bun, berarti itu volume juga kan, 10 sendok itu bisa menjadi 5 mili. Jadi 5 itu dari 5 sendok air misalnya, dihitung sama anak-anak, itu juga bisa belajar anak. Jadi bukan hanya kita belajar tadi integrasi konsep lambang bilangan, tapi kita pakai menggunakan ini juga boleh, itu juga untuk anak usia dini dan boleh digunakan. Nah, waktu kita pakai apa? Jam boleh, apalagi jam terus apa ya? Nah, itu boleh kita pakai. Atau kemudian yang terakhir apa? Suhu boleh nggak anak belajar suhu? Boleh ya, dengan menggunakan termometer ya, atau barometer. Nah, coba kalau atau gini, Bunda pernah lihat, kamu coba di sekolah ya, biasanya masak air mendidih. Nah, masukin air ke dalam suhu ke dalam itu, coba diukur berapa air panas, ternyata suhunya 80 ini derajat sudah suhunya. Oh, berarti pada saat ini ininya sekitar segitu, dimasukin tuh situnya pas udah diturunin ya. Jadi di titik didih air itu palingnya 100 derajat, tapi misal 80 udah bisa panas gitu. Nah, kalau es coba kita masukin ke es berapa nih suhunya? Oh, ternyata di bawah ini kurang daripada itu. Nah, itu adalah belajar suhu. Coba kalau sana sakit, kita tahu di sini berapa suhunya. Oh, segini, berarti kamu lagi sakit. Jadi itu suhu juga bisa anak pelajari. Jadi dari matematika ini saja kita belajar pengukuran yang banyak sekali. Jadi matematika itu bukan sekedar tadi hitung. Kalau Bunda pegang PLPG dari sekian lama ya, kalau guru-guru micro teaching, itu hanya satu kegiatan matematika. Ini semua anak nggak pernah guru-guru mencoba karena mungkin nggak tahu atau merasa nggak bisa anak-anak gitu. Enggak, kita bisa mengajarkan anak, membiasakan dengan belajar matematika dengan berbagai cara, dengan cara bermain tadi ya. Caranya terserah bunda-bunda ya, misalnya teman-teman menyampaikan pada siswanya seperti apa, tapi ini bisa dipelajari dengan cara bermain matematika ya. Iya, kemudian kita bisa mengukur juga dengan apa? Untuk mengukur ini dengan menggunakan ukuran depa ya. Depa itu bisa pakai ini, ayo 1 ukur, 2 pakai apa ini? Pakai jengkal. Boleh nggak? Boleh pakai jengkal. Pakai ukuran kaki, berapa langkah kita melangkah ini untuk mencapai ini? Oh, 5 langkah. Nah, itu juga ukuran. Kita mengukur tinggi badan, anak-anak dibiasakan. Atau mengukur berat badan, kita catat dan anak-anak belajar. Oh, berat badan saya sekian. Kemarin berat badan saya berapa ya? Itu juga belajar matematika. Ya, jadi tantangannya juga banyak. Jadi matematika itu boleh kita menggunakan berbagai cara. Nah, ini dia mengukur misalnya panjang pohon di depan rumahnya atau panjang pohon di depan sekolah. Coba kita ukur pakai sentimeter, pakai pistar ya. Oh, 1, 2. Bun, ini 30 cm Bun, atau nanti katanya pakai yang ini ya, yang ukuran yang rendah ya gitu. Oh, 10 cm Bun. Berarti pohon ini misalnya batang ini ukurannya seperti ini, 30 cm atau 20 cm. Jadi anak-anak belajar mengukur dari situ bisa. Nah, ini misalnya tadi ya, menggunakan macam-macam ya. Ini kan pakai grafik. Ini pakai grafik, boleh kayak seperti itu. Menggunakan mengukur tinggi orang dengan menggunakan grafik. Berarti yang tinggi adalah orang ini, lebih tinggi ini dan seterusnya. Ya. Nah, itu adalah bermain matematika. Sampai sini ada pertanyaan? Ini main matematika ya. Ini main matematika tuh sebenarnya bisa di mana aja dan dengan berbagai cara ya. Cuman kita kadang-kadang kan nggak paham ya, sehingga hanya itu tok. Jadi monoton anak-anak main matematika ya. Udah pegang sekian lama ngajar PPG, ngajar micro teaching di mana-mana ya kegiatannya itu tok. Nggak ada suatu variasi ya dalam bermain matematika. Oke, siapa? Purnama Sari. Gambar ke masuk matematika ya Bu. Matematika ya Bu. Anak-anak kan pernah saya kasih, jadi ada gambar misalnya kayak mobil gitu.
ada sekitar 5 lah, ada mobil, ada pohon, ada rumah, ada ini, itu semuanya mobil ada 3, semuanya itu ada jumlahnya 5. Itu saya minta untuk anak-anak memasangkan gambar itu dengan angka gitu. Halo Bun? Ya. Kedengeran nggak Bun? Itu memasangkan ini Bun, antara gambar dengan jumlah angka Bun. Gambar dengan jumlah angka itu kan berarti integrasi konsep dan lambang bilangan ya. Iya, konsep dengan bilangan Ya, gitu. itu tadi udah sampaikan, itu sering gitu, berarti kan lambang gambarnya ini cari angkanya gitu kan, dipasangkan ya. Dan juga ada mengikuti menebalkan gitu loh Bun, ada beberapa macam bentuk kayak ada yang garis lurus, ada yang garisnya putus-putus tapi berbentuk gelombang, terus tuh ada garis bulat-bulat gitu nanti berbentuk bentuk bola. Jadi mereka menebalkan gambar gitu loh Bun, tapi dengan geometri gitu. Gambar itu topik menebalkan itu bukan dapat sesuatu nggak bermakna loh. Konkret. Nggak bermakna ya Bun? Iya, jangan menebalkan, itu nggak bermakna. Oh, itu pernah sekali sih Bun saya kasih itu, ternyata memang ini anak-anak tuh sempat jenuh, katanya itu gini, Ustazah kok cuma menebalkan saja, terus kan aku kan nggak bisa gelombang ini, kadang aku kalau mau ngikutin itu tuh suka mencong sana sini gitu. Jadi memang pernah saya sekali kasih begitu tuh kayak yang mudah jenuh gitu Bun, beda dengan menebalkan itu nggak ada makna, apalagi matematika kalau menebalkan atau seperti itu nggak ada tantangan tuh. Tadi bisa tadi yang Bunda kasih sampaikan itu bisa dicoba salah satunya mana, masih anak-anak senang karena tantangannya baru, dia merasa euforia, merasa ada sesuatu yang baru untuk belajar matematika, itu bisa dipakai gitu. Ya, lebih ini sih Bun, lebih excited sama yang ini sih, yang memasangkan itu. Jadi mereka bilang itu kayaknya mungkin dari segi gambar kali ya, gambarnya lebih menarik, jadi mereka lebih excited, lebih memilih itu dibandingkan menebalkan. Menebalkan tuh hanya sekali, sudah itu ditinggalkan saja. Ya, tapi kalau menebalkan itu udah nggak boleh sebenarnya, bukan di tulisan di apa tuh, menebalkan tuh nggak punya makna, nggak buat anak-anak menjadi lebih baik ya. Oke, baik Bun. Ada lagi. Maaf Bun, unmute-nya itu belum dinyalain. Ya Budi, gimana Mbak Dwi? Iya, mau menambahkan maaf off cam Bun, kalau on cam nanti mental. Boleh silakan. Ini sih Bun, kan kemarin pas 17-an gitu, itu meronce itu sedotan, kan tema merah putih ya, itu anak-anak meronce dengan pola merah putih gitu, nanti terus dipasang di sekolah gitu. Terus juga meronce itu bisa pakai tadi pola ya, pakai pola. Iya, pakai pola. Polanya kalau masih kelompok B, berarti polanya ABCD, jadi agak lebih banyak. Kalau pakai masih AB itu kan terlalu mudah, ya toh? Iya, Bunda. Kalau geometri, Bunda? Geometri tadi kan, gimana? Jadi kan lingkaran, segitiga, segi empat itu kan biasanya yang ada yang bentuk kayak balok-balok gitu loh, Bun. Itu gambar maksudnya? Enggak, meroncenya pakai kayak balok itu yang ada lubangnya di tengah-tengah itu loh, Bun. Kan kayak pakai geometri kan. Malah tuh, udah nggak tahu tuh. Bisa juga kayak tadi ya, Bu Rasih tuh bisa ngambil, misalnya suruh anak mengumpulkan dari gambar-gambar yang ada di koran atau majalah, mereka gunting, nanti mereka tinggal ditempel di
di suatu papan apa terus ditulis mana yang lingkaran, itu bisa juga. Jadi itu kayak permainan ya, permainan terus ambil banyak ya terus bentuk-bentuknya, terus mereka ambil terus tempel di mana, sini yang bulat di sini, yang ini. Jadi anak tuh suka cari gitu. Kalau mau gitu, kalau misalnya gambar susah berarti ambil benda-benda yang kita yang kira-kira dari mewakili berbagai bentuk ya, terus kita suruh mereka nempel atau dikumpulkan ke tempat, itu juga menyenangkan. Akhirnya mereka rebutan loh, ini bulat nih gitu. Kan orang nggak gampang loh ngapal ini bulat segitiga gitu, kan nggak mudah ya geometri ya. Tuh. Jadi itu sebenarnya bisa kita buat di ini, dan itu jadi permainan gitu loh. Apa nanti dia kumpul supaya lari, terus ditempel apa pakai apa tuh namanya, pakai besi berani apa gitu, ditempel di ini di papan, itu semua menyenangkan. Jadi bermain matematika itu jadi lebih menyenangkan karena kita punya cara ya, dengan sesuatu yang menarik, menyenangkan, dan tidak hanya monoton itu aja gitu ya. Grafik itu bisa loh, grafik kan itu kan sebenarnya sederhana ya, tapi anak juga ada belajar ini ya. Itu kayaknya kalau pakai yang tempelan di papan yang belakangnya besi berani itu digini-giniin ya, itu bagus juga. Tapi kan itu susah ya intinya ya, carinya nggak gampang misalnya gitu. Jadi ya dengan cara bermain, tapi bermain matematika gitu. Atau anak-anak diajak keluar ruangan, kemudian suruh ngumpulin daun, terus atau apa, ya itu boleh, segala macam boleh, sehingga tidak monoton dengan hanya itu toh. Karena kalau yang menghubungkan tadi ya, kayak yang jepitan sama itu, kayak Bunda lihat tuh sampai semua matematika gitu terus tuh guru-guru. Sampai Bundanya yang sebagai reviewnya apa itu sampai bosannya, ini lagi. Jadi nggak ada sesuatu yang berbeda gitu ya. Coba nanti kalian gitu, nanti sebentar lagi nih kalau ikut udah S1 kan langsung keangkat jadi PPG, terus jadi ini, biar nanti menarik gitu kan. Oke. Itu ya. Ada lagi? Nanti kita OTS-nya sampai sini ya, nanti Bunda ini kasih ininya di Sepada lah dikirimin. Kalau ini kayaknya berat nih, gambar semua sih. Kalau dimasukin Sepada nggak bisa kirim, nanti Bunda kirim di grup aja ya. Maaf Bunda, untuk presensi belum bisa itu. Masa belum bisa? Belum Bun. Nanti boleh bikin Mungkin karena tanggalnya salah Bunda. Tanggalnya tanggal 25. Nggih. Di situ ada ya tanggal 21 Bunda. Di bawahnya kali enggak? Enggak Bunda. Ada Bun. Tidak ada Bunda. Bentar ya, bikin dulu. Oh tadi tanggalnya salah ya? Iya Bunda. Harusnya sudah jam 3 ya, kita mulai sampai jam 17 ya. Salah Bu. Kadang-kadang salah ininya sih, jadi susah. Ini kelas Pak. Sudah ya, sudah kok gini ya? Kok salah sih? Jam 16 Bunda. Hah? Enggak, semua kok Jam salah 16 ya? jam 4. Bentar. Jam 16. Ulangi ya. Yang tak kecil dulu. 15 sampai jam 16. Bentar. Sebentar. Ini dulu, taruh. Nanti belakang nanti. Sudah ya? Coba dicek lagi ya. Udah? Oke. Udah? Sudah? Sudah Bunda. Oke, terima kasih teman-teman. Nanti kita ketemu lagi kalau besok, ini kan sebenarnya sininya 1 Juni merah ya. Jadi kalau misalnya ini kuliah kita lanjut, kalau enggak kita ketemu di UTS di tanggal 7 ya. Gitu ya. Nanti bisa lihat ya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.